أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan malam hari ini karena limpahan kenikmatan dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Pada jadwal yang diberikan pada kami pada malam Senin, seperti biasanya kami diminta untuk menyampaikan dari tafsir Juz Am atau disebut dengan tafsir Juz Amma. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan dari tafsir surat Ad-Duha. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam surat Al-Lail atau Wal-Lail. Siapa yang baca? Ya, sampai ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Jazakallah khair wa barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail yang artinya adalah malam, yakni waktu malam. Dan surat Al-Lail adalah termasuk dari surat Makkiyah. Dan ayat yang terdapat dalamnya adalah 21 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya demi malam apabila menutupi cahaya siang. Yaghsha itu menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila tajalla itu terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dan ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian
memang beraneka macam. Inilah syatta, itu beraneka ragam atau beraneka macam. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun barang siapa yang memberikan hartanya, ini a'ta, berikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa, kemudian apa? Dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, itu adanya surga. Dan di sana nanti ada yang menafsirkan al-husna itu bermakna kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi ada beberapa ulama tafsir yang mengartikan bahasanya wasaddaqa bil husna itu dan membenarkan dengan ucapan la ilaha illallah. Insyaallah nanti kita akan sebutkan. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, yaitu kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, wastaghna, ini tidak memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan pahala yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala janjikan padanya, fasanu yassiruhu lil usra, maka ya kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, yaitu jalan menuju kesengsaraan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidaklah bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Kemudian disebutkan bahwasanya surat Al-Lail, jadi nama surat dari surat Al-Lail, ya, sebagaimana kita ketahui adalah surat Al-Lail. Dan di sana ada nama yang lain yang disebut dengan Wal-Lail, atau bisa namanya adalah Wal-Lail. Dan juga disebut dengan surat Wal-Laili idza yaghsha. Wal-Laili idza yaghshaha. Itu Wal-Laili idza yaghshaha. Dan dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Mu'ad bin Jabal dahulu dia sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia setelah sholat bersama Rasulullah SAW, ya, mendatangi kaumnya. Kemudian dia mengimami kaumnya. Itu datang kepada kaumnya, kemudian mengimami kaumnya. Kemudian Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat, ya, pada suatu malam sholat bersama Rasulullah SAW, ya, sholat Isya. Kemudian dia mendatangi kaumnya, kemudian mengimami kaumnya, kemudian dia membaca surat Al-Baqarah. Setelah surat, ya, Al-Baqarah, dia lanjutkan surat An-Nisa, yaitu surat yang panjang, ya, sehingga ada di antara mereka yang keluar kemudian melaporkan pada Rasulullah SAW. Ya, kemudian dalam hadis yang panjang disebutkan, kemudian Nabi SAW mengatakan pada Mu'ad, ya Mu'ad, afattanun anta, wahai Mu'ad, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah, ya, akan menjadi sebab keburukan itu kepada, ya, manusia. Maka ini, ya, termasuk fikih, ya, apabila seorang, ya, mengetahui, ya, di suatu kaumnya, ya, mereka banyak orang-orang yang sibuk, ya, banyak orang yang sibuk, kemudian ya, apabila dia membaca dalam sholat, ya, maka hendaknya diperhatikan, ya, bukan hanya sekedar karena hafal, ya, kemudian membuat susah yaitu para jamaah. Maka ini diperhatikan. Kemudian Nabi SAW, ya, mengatakan, ya, Iqra wasyamsi waduhaha, itu bacalah wasyamsi waduhaha, ya, dengan wadduha, kemudian surat Ad-Duha, wal-laili idza yaghshaha. Ini syahidnya, maksudnya buktinya, ya, bahasanya nama lain dari surat Al-Lail itu adalah wal-laili idza yaghshaha. Kemudian bacalah juga wasabihisma rabbikal a'la. Ya, ini dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Ini nama dari surat Al-Lail, jadi bisa disebut Al-Lail atau Wal-Lail atau Wal-Laili idza
yaghshaha, sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan selainnya. Kemudian ya tentang maksud dari surat Al-Lail ini, ya maksud dari surat Al-Lail termasuk dari hal yang penting dari tujuan surat ini adalah penjelasan, yaitu adalah penjelasan perbedaan baina halil mu'minin, yaitu di antara perbedaan antara orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang kafir fid dunya wal akhirah. Jadi nanti kalau hendak kita membaca surat Al-Lail, bahasanya isi kandungan dari surat Al-Lail itu adalah ya perbedaan antara keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir di dunia dan juga di akhirat. Ini dari kandungan terpenting dari surat Al-Lail. Kemudian termasuk pembahasan yang disebutkan dalam surat Al-Lail, ya bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan adanya perbedaan keadaan pada makhluknya, yaitu dalam hal mereka berbuat isaah, yaitu berbuat keburukan, wafil ihsan, dan juga dalam berbuat kebaikan. Ya, sebagaimana tadi ya telah kita sebutkan terjemah dari ayat antara ayat 1 hingga ayat 11. Kemudian di antara hal yang terpenting yang terdapat dalam surat Al-Lail, bayan sarafil mu'minin wa fadaili a'malihim, yaitu penjelasan keutamaan orang-orang yang beriman dan keutamaan amalan-amalan mereka. Dan lawannya yaitu celaan pada orang-orang musyrik dan juga ya buruknya amalan mereka. Ya, dan balasannya ya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi orang yang melakukan kebaikan maka akan ya diberikan balasan Allah Subhanahu wa taala selama dia beriman, ya maka akan dibalas dengan surganya. Nah, apabila dia kafir pada Allah Subhanahu wa taala maka ya balasannya adalah nerakanya. Kemudian di antara kandungan yang terdapat dalam surat Al-Lail, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan yaitu kebenaran dan juga ya mengingatkan balasan, yaitu akibat orang-orang yang mendustakan ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ya ke dalam neraka dan orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini diantara ya pembahasan dari surat Al-Lail ya yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini. Kemudian dalam tafsir Sa'di rahimahullah taala ya disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, tafsir surat Wal-Lail wa hiya makkiyah. Ini tafsir surat Al-Lail yaitu Wal-Lail, dan ini adalah surat makkiyah, yaitu surat yang turun ya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut makkiyah itu surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, ya meninggal tahun berapa? Ada yang masih ingat? Tahun 1376 ya. Apabila kita mengingat ya sekarang pada tahun 1445, beliau rahimahullah taala meninggal pada tahun 1376. Ya, beliau mengatakan dalam tafsirnya, hadza qasamun minallah bizaman, maka ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bizaman, itu dengan masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, ya yaitu waktu malam, ya bersumpah dengan waktu malam, ya, dan bersumpah dengan waktu, yaitu waktu siang juga, bizaman alladzi taqa fihi af'alul ibad, yang terjadi di dalamnya perbuatan hamba, ala tafawuti ahwalihim, itu atas ya keadaan mereka yang berbeda-beda, ya keadaan hamba yang mereka berbeda-beda. Faqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal laili idza yaghsha, itu dan demi malam apabila yaghsha,
yaitu apa? Ya ummu, ya, itu menyeluruh, ya, itu menutupi waktu siang atau menutupi ya cahaya siang. Ya ummu al-khalqa bidolamihi, itu menutupi ya umat manusia atau makhluk ya dengan kegelapannya, sehingga fayaskunu kullun ila ma'wahu wa maskanihi, maka setiap dari makhluk Allah Subhanahu wa taala kembali kepada ya tempat tinggalnya, ya kembali kepada tempat kembalinya, yaitu rumahnya, ya sarangnya dan yang semisalnya. Mereka apa? Di waktu malam mereka ya beristirahat. Ini pada asalnya ya bahwasanya siang itu adalah untuk apa? Bekerja, kemudian malam adalah untuk ya beristirahat. Ya, dan sekarang mungkin apa? Kadang terbalik. Ya, malamnya bekerja, kemudian siangnya apa? Beristirahat. Ya, maka pada asalnya fayaskun, maka ya tinggal ya mereka, itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia ataupun hewan dan yang semisalnya, ya mereka kembali ke tempat tinggalnya, kembali ke sarangnya dan ya yang semisalnya. Wa yastarihu al-ibad, kemudian hamba beristirahat. Yastarih itu beristirahat. Minal kaddi wa ta'ab, ya dari amalan, dari pekerjaannya, ya letih dari kerjaan, wa ta'ab capek dari kerjaan, wan nahari idza tajalla. Kemudian ayat yang selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi siang apabila tajalla, yaitu terang benderang, lil khalqi, itu kepada makhluknya, ya fastadau binurihi, kemudian mereka apa? Mengambil cahaya ya dengan cahayanya, ya mengambil cahaya terang benderang, ya bisa apa? Wantasharu fi masalihim, ya dan juga menyebar atau tersebar pada kemaslahatan mereka. Ya, yang Pak Tani ya mereka pergi ke sawahnya, ya yang bekerja mereka pergi ke tempat kerjanya dan yang semisalnya. Ya, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Kemudian ya wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya, ini apabila ya manya, ini sebagai faedah bagi yang belajar bahasa Arab. Ya, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan makhluknya apabila kita artikan ya dan demi penciptaan ya laki-laki dan perempuan. Kemudian in kanat ma mausulah, apabila manya pada wa ma khalaqa ini adalah kana iksaman binafsihi al karimah al mausufah. Ya, apabila manya bermakna ma mausulah, maka ini adalah sumpah ya dengan dirinya Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu yang disifati dengan al khalaq, yaitu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, memiliki nama Al-Khaliq, yaitu mencipta, ya zat yang maha pencipta, bi annahu khaliqudz dzukur wal inath, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian dikatakan wa in kanat masdariyatan, apabila manya itu adalah masdariyatan, ya sebagaimana yang kita artikan tadi, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini kalau masdariyah. Kana qasaman bi khalqihi, ya maka sumpah dengan penciptaannya ya terhadap laki-laki dan perempuan. Dan juga ini merupakan kamal hikmatihi, kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala fi dzalik, ya an khalaqa min kulli sinfin minal hayawanat, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya pada setiap jenis dari hewan, ya dari hewan, macam-macam hewan, ya yang dia kehendaki ya baqaaha, itu keberadaannya dzakaron wa untha. Maka apabila kita perhatikan, maka pada hewan mereka ada apa? Jantan dan betina. Ya, ada jantan dan betina. Ya, karena ini apa? Liyabaqa an-nau wa la yatmahil. Yaitu liyabaqa, yaitu supaya tetap tinggal, yaitu supaya tetap ada ya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walayat mahil, dan tidak hilang, ya tidak sirna. Ya, jadi adanya apa? Jantan dan betina kemudian apa? Melakukan perkawinan, maka darinya apa? Ya, akan melahirkan anak keturunan. Ya, begitu pula manusia, ada laki-laki dan perempuan, kemudian apa?
ya melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, begitu pula ada pada hewan, itu melahirkan apa? Jantan dan betina, melakukan perkawinan, ya, kemudian apa? Ya, menghasilkan darinya dari perkawinan tersebut ya adanya ya anak jantan maupun betina. Ya. Maka walayat mahil yaitu tidak sirna sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala menentukannya. Wa qada kullan minhuma, kemudian Allah ya menuntun semua dari keduanya itu ya kepada apa? Kepada yang lain, ilal akhar, ya bisil silati sahwah, ya adanya syahwat, kemudian apa? Adanya kecenderungan ya antara laki-laki atau jenis jantan kepada betina. Ya, kemudian menjadikan kulan minhuma munasibanil akhar, menjadikan setiap dari keduanya sesuai bagi yang lain. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yaitu sebaik-baik pencipta. Maka orang yang apa? Menyukai semisalnya adalah apa? Menyelisih fitrah. Ya, jadi orang yang menyelisih fitrah itu adalah orang yang menyukai sesamanya. Ya, laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Ya, kemudian ya terjadi apa yang terjadi ya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu homoseksual maupun lesbian. Ya, maka ini menyelisih fitrah asalnya. Hewan saja ya ada kecenderungan itu apa? Yang berkelamin jantan cenderung kepada ya kepada perempuan. Nah, sekarang kalau laki-laki suka sama laki-laki, ini mencontoh siapa? Ya, berarti akalnya ditaruh di mana? Ya, telah menyelisih fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan, ya kemudian apa? Ya, diselisih, ya dikarenakan ya bahasanya mereka menyerukan itu adalah bentuk kemajuan, itu adalah bentuk ini dan itu yang pada hakikatnya adalah ya bentuk penistaan ya terhadap asal fitrah. Bahwasanya laki-laki ya menyukai atau fitrahnya itu menyukai syahwatnya terhadap ya perempuan. Begitu pula ya pada hewan yaitu jantan itu akan ada syahwatnya kemudian apa? Ya, melakukan perkawinan kemudian lahirnya ya anak ya dari perkawinan tersebut. Kemudian wa qauluhu inna sa'yakum lasyatta. Yang firman Allah Subhanahu wa taala inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian itu adalah berbeda-beda. Ya hadza huwa al-muqsam alaih. Itu yang dijadikan sumpah. Ya inna sa'yakum, sungguhnya usaha kalian ayyuhal mukallafun, wahai orang-orang yang diberikan beban syariat, yaitu mukallaf ya seorang yang balik ya itu apa ya sudah mencapai usia balik laki-laki maupun perempuan ya dengan tanda-tanda yang ada pada mereka ya maka dibebani dengan beban syariat. Maka apabila nanti ya sebentar lagi ya kita masuk pada bulan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sekalian ya pada bulan Ramadan apabila ya memiliki anak ya yang usianya sudah mencapai usia balik ya maka diwajibkan atas mereka untuk berpuasa. Adapun yang masih anak-anak ya maka dilatih ya mereka untuk melakukan ya puasa ya supaya terbiasa ya untuk melakukannya ketika mereka sudah beranjak pada usia balik. Ya ayyuhal mukallafun ya limutafawitun. Ya dikarenakan apa? Adanya perbedaan tafawutan katsiran, itu perbedaan yang sangat banyak. Ya wadzalika bihasabi, maka yang demikian itu sesuai dengan tafawut ya nafsil a'mal. Ya perbedaan ya pada amalan itu sendiri dan juga apa? Dari kadarnya, wa miqdar ya wa miqdariha wa nasati fiha. Ya dan juga apa? Semangatnya. Ya ini menunjukkan bahasanya apa? Antara satu orang dengan yang lainnya ya berbeda. Ya karena apa yang ada pada dirinya. Ya padahal apa? Ya sebelahan. Misalnya seorang sholat ya padahal apa? Ya bersebelahan, tetapi ternyata pahalanya apa? Antara langit dan bumi. Ya, antara langit dan bumi, yang satu khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, ya yang satu apa? Ya pikirannya kepada dunianya, ya bagaimana kalau nanti diambil dan ini dan itu, ya sehingga ya ini perbedaan. Ini berada di sebelah.
ya berada di sebelahnya, tetapi ternyata tingkatan ya nilai dari suatu ibadah itu membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, bahasanya seorang bisa jadi mendapatkan ya pahala yang tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lain ya sama sekali bahkan tidak mendapatkan pahala ya karena dia melakukan pembatalnya. Misalnya seorang beribadah akan tapi riya ya karena mendapatkan pujian, supaya mendapatkan pujian dari manusia atau supaya didengar amalannya dan yang misalnya, maka ini satu ya padahal bersebelahan. Ini sebagai contoh ya bahasanya mereka berbeda-beda dan juga semangatnya. Ya, begitu pula semangat seorang menghadiri majelis taklim ya, ini berbeda-beda. Ada seorang yang bersemangat, ya, ada seorang yang lemah semangatnya. Ya, ada seorang yang tidak bersemangat. Nah, ini yang lebih parah. Ya, bahasanya seorang dalam tingkat semangat ini menunjukkan ya adanya perbedaan ya di antara mereka. Ya, bihasabil ghayah, dan sesuai dengan tujuan al-maksudah, yaitu yang dimaksudkan bitilkal amal, yaitu dengan amalan-amalan itu. Ya, karena seorang yang beramal, hal huwa wajhullah al-a'la al-baqi, apakah dia meniatkan dengan amalan tersebut yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi ya, dan Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Ya, fayabqa asa ya, sehingga usaha dia ini senantiasa ada ya kepada Allah Subhanahu wa taala bibaqaihi ya, karena kekekalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti seorang yang beramal itu akan wayantafi bihi sahibuh ya, akan mengambil manfaat dengannya, akan mengambil manfaat dengan amalannya ya. Ini seorang yang meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia akan mendapatkan manfaat dengan amalan yang dia lakukan ya. Amhuya ghayatun mutmahillah, atau keadaan seorang itu itu tujuan yang mutmahillah, itu tujuan yang hilang, yang akan sirna ya, akan sirna dari apa yang dia lakukan. Faniyah ya, akan ya fana, itu akan rusak ya, sehingga usahanya yang dia lakukan juga akan batal ya. Fayabtul asa ya bi butlaniha, maka dia sudah berusaha bercapek-capek ya, ternyata tidak mendapatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan usahanya juga sirna ya, dikarenakan ya seorang itu bisa jadi ya tidak ikhlas dalam amalannya ya, atau tercampur padanya yaitu keinginan ya dari keinginan dunia ya, atau menginginkan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga sehingga akan sirna dari apa yang dia lakukan ya, dia upayakan ya. Jadi apa yang dia lakukan sudah dilakukan dengan capek dan letih ya, ternyata usahanya ya akan hilang juga. Maka wahada kullu amalin, maka ini ya semua amalan yang dimaksudkan dengannya ya selain Allah Subhanahu wa taala, selain wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sifat ini ya, apa yang dia lakukan, apalagi apabila dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la in asrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya, la in asrak ya, bahasanya ya di sini ya, apabila engkau berbuat kesyirikan, maka ya la yahbatanna amaluk, ya akan batal, sungguh akan batal amalan kalian, amalanmu ya, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi ya, akan menjadi orang-orang yang merugi ya. Begitu pula ya, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala fassalallahu taala al-amilin. Jadi Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan di antara orang-orang yang beramal ya, wa wasafa a'malahum, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati amalan mereka, yaitu fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi ya, itu adalah ya orang yang memberikan hartanya, ai amma ma amara bihi minal ibadat ya, baik itu terkait dengan harta ya minal ibadat al maliyah, yaitu dari ibadah yang berupa harta, itu seperti seperti zakat ya, dan juga kafarah ya, seperti zakat ini karena dengan dengan harta, ibadah yang dilakukan dengan harta, seperti zakat, yaitu zakat mal misalnya, itu zakat yang wajib apabila telah mencapai
nisabnya dan telah mencapai apa? Haulnya, yaitu apa? Selama 1 tahun terkumpul padanya, maka wajib ya dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5 ya persen. Kemudian wal kafarat, dan juga adanya kafarat. Ya, kafarah ini adalah ya kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang melakukan pelanggaran dari suatu ibadah. Misalnya seorang ya melakukan jima ya di siang hari bulan Ramadan, ya maka kafarahnya itu diantaranya adalah 2 bulan berturut-turut dia berpuasa. Ya, 2 bulan berturut-turut ya dia berpuasa. Apabila dia tidak mampu, baru nanti memberikan makan pada 60 ya fakir miskin. Atau wanafakot, atau ya nafkah wajibah. Nafkah yang wajib seperti seorang memberikan nafkah kepada keluarganya, ya kepada anak dan istrinya. Ya, seorang ayah memberikan ya kewajiban terkait dengan harta kepada anak dan istrinya. Ya, ini juga ya kewajiban yang berupa maliyah, wasodakot, ya dan juga sedekah. Ya, sedekah yang wajib maupun ya sedekah yang sunnah. Wal infaq fi wujuhil khair, dan juga apa? Ya berinfak ya pada jalan-jalan kebaikan. Ya, pada jalan-jalan kebaikan ini yang berupa harta yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan perincian. Kemudian wal ibadat badaniyah. Kemudian terkait dengan ibadah yang terkait dengan badan. Ya, ibadah yang terkait dengan badan, yaitu dengan gerakan, yaitu seorang melakukan salat. Ya, memulai dengan apa? Mengangkat ya kedua tangannya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ini adalah terkait dengan anggota badannya. Ya, seperti salat, kemudian puasa, ya, kemudian ya dan yang semisalnya. Apa yang ya khusus dari badannya selain salat dan puasa? Jihad, ya, jihad bisa dengan harta dan juga dengan apa? Dengan badan. Ya, kemudian wal murakkabah minhuma, dan ibadah yang tersusun dari keduanya, baik itu terkait dengan harta dan juga terkait dengan ya dengan badan, anggota badan. Ya, contohnya apa? Seperti jihad, ya juga seperti apa? Jihad, kemudian haji. Ya, haji, seorang yang berhaji maka dengan apa? Badannya dia lakukan, yaitu manasiknya, ya dan juga dengan hartanya. Ya, dengan hartanya. Ya, maka ini perkumpulan ibadah antara anggota badan dengan harta. Ya, dengan harta. Kemudian juga umroh. Ya, begitu pula umroh. Ya, ini bagi orang-orang yang dimudahkan, ya diberikan keluasan dalam hartanya. Ya, apabila belum melakukan haji maka apa? Ya, sedangkan dia memiliki kemampuan maka wajib baginya ya untuk melakukan haji Islam. Ya, untuk melakukan haji Islam atau umroh Islam. Ya, karena di antara pendapat ulama menyebutkan umroh pun hukumnya wajib ya bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ya, dan ini apa? Al-ikhtilafi ajnasiha, itu berbeda-beda macam-macamnya atau jenis-jenisnya. Kemudian wasaddaqa bil husna. Ya, kemudian membenarkan dengan apa? Al-husna. Ya, membenarkan al-husna. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau menafsirkan ai saddaqa bila ilaha illallah. Jadi apa? Membenarkan dengan ucapan la ilaha illallah. Itu membenarkan ucapan tidak ada sembahan yang benar ya untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebagaimana kami telah sebutkan di muka bahwasanya ya Imam Tobari rahimahullah taala itu beliau adalah ya salah seorang ahli tafsir. Beliau meninggal pada tahun 310 Hijriah, itu pada tahun 300-an. Ya, kita sekarang pada tahun 1440-an. Jadi sudah sejak dari dahulu tahun 300-an ya para ulama mereka mengumpulkan ya pendapat-pendapat ulama tentang ayat, ya tentang kalimat dalam ayat Al-Qur'an. Ya, beliau menyebutkan di antara yang disebutkan yaitu sebagaimana pendapat Ikrimah dan Ibnu Abbas dan Imam Mujahid ya bahwasannya al-husna ini adalah al-khalab minallah. Jadi al-husna ini maknanya adalah al-khalab minallah, yaitu ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang apa? Membenarkan yaitu apa? Akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
ya membenarkan apa? Kholaf, yaitu mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Sa'di sebagaimana dalam tafsirnya mengartikan ya menafsirkan bahasanya al-husna itu adalah ucapan la ilaha illallah. Adapun ya ulama yang lainnya ya sebagaimana disebutkan Imam Tobari rahimahullah taala, yaitu adalah ya beliau ya Ikrimah dan Ibnu Abbas, yaitu turjumanul Quran. Ya, Ibnu Abbas yaitu sepupunya Rasulullah SAW menafsirkan bahwasanya al-husna di sini adalah membenarkan ya ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang yang melakukan dari apa yang diperintahkan tadi ya akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ulama yang sebelum ya Sa'di ini ya di sana ada yaitu Imam Abi Abdurrahman As-Sulami ya dan juga Imam Dohak ya bahasanya mengatakan bahasanya makna dari al-husna itu adalah ya la ilaha illallah. Ya, siapa yang masih ingat ini Abi Abdurrahman As-Sulami ya kisahnya adalah ya yakni tabi'in. Jadi beliau adalah muridnya sahabat. Ya, ketika mendengar ya sebagaimana ya hadis yang disampaikan Syekh Bilal ya pada kesempatan siang tadi, yaitu apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah ya orang yang apa? Mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Ya, mengajarkannya. Ini diriwayatkan oleh siapa? Ya, oleh sahabat Utsman bin Affan. Ya, sahabat Utsman bin Affan itu salah satu khalifah ya Rasulullah SAW, khulafa Rasyidin. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami ini adalah perawi dari Utsman bin Affan. Ya, perawi dari Utsman bin Affan, itu meriwayatkan dari Utsman. Beliau memahami hadis ini, ya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kemudian beliau ya memahami hadis ini hadzalladzi adani ya fil masjid. Ini adalah yang membuatku duduk di masjid, yaitu untuk mengajari manusia, mengajari apa? Yaitu surat Al-Fatihah, ya mengajari belajar, yaitu tajwid, mengajari pelajaran, ya tafsir dan yang semisalnya, yaitu hadis ini, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, ini salah seorang, beliau adalah ahli tafsir dan juga ahli Quran, yaitu tafsir Al-Quran dan juga ya tajwid. Bahasanya beliau selama 40 tahun. Beliau selama 40 tahun berada di masjid untuk mengajari manusia apa? Yaitu Al-Quran. Jadi apa? Hadis ini ya yang menjadikanku, yang membuatku duduk di masjid untuk mengajari umat manusia tentang Al-Quran. Ya, ini sahabat siapa? Ulamanya adalah tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami, yaitu perawi dari ya Utsman bin Affan, yaitu meriwayatkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan bahasanya tafsir al-husna itu adalah ucapan la ilaha illallah wa saddaqa bil husna, yaitu apa? Membenarkan ucapan la ilaha illallah sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Jadi Syekh Sa'di ini apa? Mengambil dari ulama yang dahulu. Ya, kalau ulama tabi'in misalnya mereka hidup pada tahun 100-an. Ya, mereka hidup pada tahun 100-an dan sebelum 100, ya. Itu sebelum 100 dan 100-an dan setelahnya, ya. Itu Syekh Sa'di tahun berapa meninggalnya tadi? 1376, mengambil dari ya ulama yang terdahulu. Maka ini ya menunjukkan ya apabila kita mau melihat yaitu silsilah ya dalam sanad, ya dalam perawi hadis, bahasanya mereka dari kurun ke kurun. Ya, mereka mengambil ilmu dari kurun ke kurun dan ini menunjukkan ya kebenaran. Makanya tata cara membaca Al-Qur'an itu sebagaimana diambil dari seorang guru kepada gurunya kepada gurunya kepada gurunya, dan apa? Ya, mereka yang mengambil itu banyak sekali sehingga tidak memungkinkan mereka melakukan kedustaan. Ya, sehingga mengambil ke atas sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya cara pengambilan, ya kalau kita mengetahui bagaimana ya sampai ya pada kita, yaitu ya mushaf Utsmani ya dengan qiraah Hafiz an Asim ya dari jalan Satibiyah. Kenapa sampai pada kita? Maka ini adalah ya naik hingga kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ya hendaknya supaya apa? Ya kita mengetahui bagaimana dahulu ya para ulama mereka mengambil ilmu dari apa? Dari guru-gurunya, ya dari orang-orang yang di atasnya hingga Rasulullah SAW yang meninggal pada tahun berapa? Rasulullah SAW meninggal tahun berapa? 12 atau 13? 13. Ya, tahun 11. Ya, Rasulullah SAW meninggal tahun 11. Kemudian digantikan oleh siapa? Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar selama 2 tahun. Kemudian setelah itu Umar tahun 13. Ya, 13 Umar kemudian apa? Sampai tahun 23. Ya, beliau 10 tahun. Ya, seperti itu. Ya, maka ini diantara ya bahasanya apa? Kalau antum perhatikan, kita perhatikan dari zaman kita sekarang sampai tahun 11 Hijriah. Ya, atau sebelum tahun 11. Karena Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Ya, maka kita mengetahui bagaimana ya perjalanan ya seorang ya dalam mengambil ilmu. Nah, sekarang yang mengambil ilmu sudah dimudahkan, ternyata kita kadang apa semangatnya berbeda. Ya, dahulu mereka para ulama ketika mengambil ilmu, ya mereka apa berhadapan dengan bahaya. Ya, di tengah padang pasir, mungkin bisa dirampok, ya, mungkin bisa apa mati di jalan. Di antara mereka ada yang minum air kencingnya berapa kali. Ya, dikarenakan apa? Ya, perjuangan dalam mencari ilmu. Ya. Adapun ya sekarang kita dimudahkan ya untuk mendapatkan ilmu ya, akan tapi ternyata apa? Ya, keadaannya berbeda ya dengan para ulama dahulu yang mereka apa? Sangat ya bersemangat ya dalam mengambil ilmu, ya mengambil ilmu dari gurunya, ya dari gurunya hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kita tambah sedikit ini, ya fasanuyassiruhu lil yusra, ya maka nusahil alaihi amrah, maka kami akan ya mempermudah baginya apa, ya mempermudah baginya urusannya. Ya, wa naj'aluhu muyassaran lahu. Ya, dan kami akan menjadikannya dimudahkan untuknya kullu khair. Ya, jadi orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya maka akan diberikan kemudahan baginya, ya urusannya. Kemudian akan dimudahkan baginya apa? Semua kebaikan. Ya, muyassaran lahu, ya. Juga akan dimudahkan baginya apa? Tarku kulli syarr. Ya, akan diberikan taufik untuk meninggalkan kejelekan. Ya, kenapa? Li'annahu, karena dia telah apa? Ya, ata bi asbabi taisir. Ya, telah datang dengan ya sebab-sebab ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya. Sehingga di sini apa? Fayassarallahu lahu dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mukhtasar ya fi tafsir Al-Qur'an Al-Karim, bahwasanya apa di antara faedah dari ayat ini adalah kullun muyassarun, ya lima khuliqalah, ya pada apa yang dia diciptakan, bahwa setiap orang itu akan dimudahkan ya kepada apa yang dia itu diciptakan. Ya, maka di antara mereka ya memang ada yang taat dan di antara mereka ada yang bermaksiat. Tapi orang yang melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana dari ayat yang kita baca tadi, maka ya dia akan dimudahkan urusannya. Ya akan dimudahkan urusannya dan juga ya akan diberikan taufik ya untuk mendapatkan kebaikan, ya untuk mendapatkan kebaikan dan akan dijauhkan dari kejelekan. Ya, insyaallah kita cukupkan di sini ya sebagai ya tadi ya kajian dari pelengkap ya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ya dan mendatangkan faedah bagi kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.